Bayangkan sebuah dunia yang nyaris terjerumus ke perang global. Bukan karena Eropa, bukan karena Timur Tengah, melainkan karena sepetak hutan lembab di Amerika Selatan yang bahkan sulit ditemukan di peta. Tidak ada tembakan, tidak ada armada yang saling berhadapan. Namun dari krisis yang nyaris tak diingat ini, lahirlah dunia modern yang kita kenal hari ini. Tahun 1895 adalah momen ketika sebuah imperium raksasa dipaksa berkedip dan sebuah negara muda belajar bahwa ia bisa memberi perintah dan dunia akan menurut. Sejarah sering kita ingat lewat perang besar dan nama jenderal. Tapi perubahan paling menentukan justru sering terjadi dalam ketegangan yang tidak pernah meledak. Krisis Venezuela 1895 adalah salah satunya. Tidak ada korban jiwa, namun dampaknya menjalar ke seluruh abad ke-20. Sejak saat itu, arah kekuasaan global mulai bergeser, perlahan namun pasti, dari London ke Washington. Mengapa ini penting? Karena inilah titik ketika kekuatan lama menyadari batasnya, dan kekuatan baru menemukan suaranya. Bukan lewat meriam, tetapi lewat ekonomi, psikologi, dan keberanian mengambil risiko. Pada akhir abad ke-19, Inggris masih tampak tak tersentuh. Armada lautnya menguasai samudra. Jaringan koloninya membentang dari Asia hingga Afrika. London adalah pusat keuangan dunia, tempat modal global berputar. Seperti New York hari ini, di Asia Tenggara, termasuk Nusantara, dominasi Eropa terasa absolut. Dunia seolah sudah selesai dibagi. Namun justru di saat itulah, retakan mulai muncul. Inggris terlalu besar, terlalu banyak koloni, terlalu banyak jalur perdagangan yang harus dijaga, terlalu banyak konflik kecil yang tampak sepele namun menggerogoti energi imperium. Sebaliknya, Amerika Serikat berada di fase yang sangat berbeda. Negara ini sedang meledak secara industri, pabrik, rel kereta, baja, dan populasi tumbuh tanpa henti. Tapi ledakan itu juga membawa krisis. Depresi ekonomi 1893 membuat Amerika marah, gelisah, dan terpolarisasi. Seperti banyak negara yang tumbuh cepat, mereka mencari satu hal yaitu pengakuan. Mereka ingin diakui sebagai kekuatan besar. Bukan lagi sekadar bekas koloni. Disinilah Venezuela masuk ke dalam cerita. Bukan sebagai aktor utama, melainkan sebagai panggung. Bagi Inggris, sengketa perbatasan di Amerika Selatan hanyalah urusan teknis. Garis di peta bisa digeser. Apalagi wilayah yang diperebutkan, awalnya hanya hutan dan rawa. Logika imperium lama jauh dari pusat, rendah prioritas. Namun bagi Amerika, isu ini sama sekali berbeda. Ini bukan soal Venezuela. Ini soal siapa yang berhak mengatur belahan barat. Jika Inggris bisa mengubah peta sesuka hati, maka klaim Amerika atas kawasan ini hanyalah slogan kosong. Amerika tidak melihat konflik ini sebagai masalah kolonial. Mereka melihatnya sebagai ujian legitimasi. Presiden Grover Cleveland dan Menteri Luar Negeri Richard Olney memahami sesuatu yang krusial. Kekuatan sejati tidak selalu diuji di medan perang. Kadang diuji lewat keberanian mengancam perang dan kesiapan menghadapi konsekuensinya. Amerika belum tentu menang jika perang pecah, tapi mereka tahu Inggris juga tidak siap menanggung dampaknya. Ketika Amerika mengirimkan ultimatum diplomatik dengan nada tegas dan menantang, Inggris merespons dengan sikap yang terasa remeh, diam. Surat itu diabaikan. Waktu dibiarkan berlalu. Bagi aristokrasi London, antara terbuka. Dan yang terjadi selanjutnya bukan sekadar gelombang patriotisme, melainkan kepanikan pasar. Investor Inggris bergegas menarik modal dari Amerika. Bursa bergejolak. Likuiditas London mengering. Untuk pertama kalinya, Inggris merasakan kenyataan pahit. Kekuatan finansial dunia tidak lagi sepenuhnya berada di tangannya. Inilah pelajaran besar yang masih relevan hingga hari ini, termasuk bagi Indonesia dalam dunia modern. Ekonomi seringkali menundukkan militer. Imperium bisa bertahan dari perang, tetapi tidak dari runtuhnya kepercayaan pasar. Di saat yang sama, ancaman lain menekan Inggris. Jerman semakin agresif di Eropa, Rusia bergerak di Asia, konflik kolonial membara di Afrika. Inggris sadar, mereka tidak bisa melawan semua pihak sekaligus. Venezuela tiba-tiba terasa seperti risiko yang tak sepadan. Maka Inggris memilih mundur, bukan dengan pengumuman kekalahan, bukan dengan penurunan bendera, melainkan dengan menerima arbitrase internasional, sesuatu yang sebelumnya mereka tolak mentah-mentah. Secara teknis, Inggris masih mempertahankan sebagian besar wilayah sengketa, tapi secara strategis, mereka telah menyerahkan sesuatu yang jauh lebih penting, hak bertindak sepihak di belahan barat. Amerika menang bukan karena wilayah, mereka menang karena presiden. Sejak momen itu, strategi Inggris berubah total. Daripada melawan Amerika, mereka memilih merangkulnya. Inggris menyerahkan kendali terusan Panama, menarik armada laut dari Karibia, membiarkan Amerika menjadi penjaga kawasan. Ketika Amerika mulai berekspansi secara terang-terangan, Inggris justru mendukung. Inilah
awal dari kemitraan besar abad ke-20, hubungan yang kelak menyelamatkan Inggris dalam Perang Dunia. Tanpa Amerika, imperium itu mungkin runtuh lebih cepat. Bagi Indonesia, kisah ini menyimpan pelajaran pahit namun penting. Kita tahu bagaimana wilayah jauh sering menjadi arena pertarungan kekuatan besar. Nasib ditentukan bukan di Batavia, bukan di Caracas, melainkan di pusat keuangan dan kekuasaan dunia. Krisis Venezuela 1895 mengajarkan satu kebenaran mendasar. Imperialisme tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti wajah dan pengelola. Dan dunia modern, dunia tempat kita hidup, sekarang lahir dari momen ketika sebuah imperium memilih bertahan hidup, alih-alih mempertahankan gengsi. Dalam sejarah kapitalisme global, itu seringkali keputusan paling cerdas. Jika tayangan ini menambah perspektif baru, klik tombol subscribe karena sejarah menyimpan jawabannya.